Oke, Bapak. Sekarang tadinya kan mau Afgan nih, kita mau nanya-nanya di Pak mengenai generasi muda ya kan Pak. Tadi Bapak bilang bahwa generasi muda itu bukan cuma harus sehat, tapi juga harus bisa memberikan inspirasi. Sebetulnya seperti apa sih generasi muda ideal Jakarta menurut Pak Ahok? Ya, saya pikir buat generasi muda sekarang yang paling penting, apalagi pasangan muda gitu nanti ya. Paling utama saya dinasihatin dulu tuh mesti punya rumah. Oh, oke. Ini penting. Jadi kalau kita putuskan, waktu saya masih bujangan, saya masih ingat kepala bank yang saya datang dulu Bank Bumi Daya. Dia tanya sama saya, anak muda, kamu nanti mau tinggal di mana? Saya dulu nggak bisa jawab. Generasi muda sekarang lebih pintar dari generasi saya sebetulnya. Terus saya nggak bisa jawab. Kamu mau pulang Belitung atau mau di Jakarta? Bingung saya. Lulus sarjana mau kemana saya pikir. Biasanya itu juga ditanyain sama calon mertua Pak biasanya. Udah punya rumah belum? Dulu belum. Oh, dulu belum ya Pak? Saya nggak berpikiran begitu. Itu ada cerita beda lagi. Nanti kita Nanti kita Ahok korek Show yang sedikit lagi. versi lain. Oh, ada kok Pak, di sini kita masih punya banyak Nanti. waktu dikorek Nah, ya. jadi Oke. yang penting punya rumah. Tapi sekarang saya ingat bagaimana mungkin anak muda yang baru menikah bisa punya rumah di Jakarta. Ya. Kalau penghasilannya itu hanya pas-pasan 5 juta, 7 juta. Nah, mungkin beli rumah Jakarta nih. Nah, yang salah satu mungkin dia harus beli rumah di pinggiran kota Jakarta. Tapi kerja Jakarta gimana dong? Bolak-balik habis 5 jam suami istri. Makanya kita lagi bangun di atas stasiun kereta api kita semua. Itu kita namakan apartemen harga kos. Oh, oke. Nah, 2 jutaan dapat apartemen sehingga dia tidak perlu kredit mobil. Ya mungkin pakai taksi daring nggak apa kayak online gitu ya. Yang penting dia bisa cicil rumah di pinggiran. Oke. Nah, ini kan modal. Rumah naik terus. Kalau dia beli rumah yang 300 jutaan, dia nggak dapat tanah di Jakarta. Ya. Pasti semua bangunan tuh atas, sayang. Jadi kalau dia udah gaji 13 jutaan, dia bisa mulai cicil yang di Jakarta. Oke. Nah, jadi kita bagi tahap. Tapi kalau gaji 3 juta gimana anak muda? Yang 3 juta, kita dorong dia untuk kita subsidi, inkubator. Itu kita bangunin tempat kayak Jakarta Creative Hub. Nanti kalau kita bangun lagi itu di atas ada rumah. Ya anak muda bisa tinggal di atas. Oh, bisa kerja tinggal di bawah. atas. Jadi Nah, tinggal di atas, kalau mau berkarya bisa ke bawah ya, kita jadinya subsidi. gitu. Itu kita subsidi. Oh. Karena kalau anak muda sekarang beli apartemen misalnya udah cicil. Biaya perawatan apartemen tuh bisa hampir 1 juta per bulan. Jadi Berat juga. Berat juga. Nah, jadi kami ingin anak muda itu ada inkubator. Dia kita bantu subsidi. Jadi kalau dia berhasil baru pelan-pelan naik. Oke. Nah, Jadi ada berarti kategori lah. Ada 2-3 kategori. berarti tadi kan kalau di bawahnya mereka bisa berkarya di situ, menghasilkan uang, uangnya bisa untuk dipakai tinggal di atas. Betul. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang masih gaji 5 juta, 7 juta ya berat. Ya nabung dulu lah kalau Makanya gitu. kita harus tampung dia subsidi dulu supaya dia naik. Saya oke. pikir kayak gitu. Iya, oke. Nah, Pak Ahok, ini kita juga sebetulnya ingin bertanya-tanya nih. Kalau misalnya udah ada Afgan kesini, kita mau nanya-nanya lagi sama Afgan, iya kan? Iya dong, ya nanti Afgan mau kesini juga. Kalau kita menuju ke Pak Jarod gimana sekarang? Ada nggak sih? Belum ada ya? Oke, ya udah. Sampai juga. Belum sampai juga. Pak Ahok, kalau gitu saya mau nanya-nanya boleh dong mengenai rumah ya sekarang. Ini macet memang yang salah, memang kami yang mohon maaf. Oh, mohon Kenapa? maaf. Ya. Kita ini kebut sekaligus. Apa kebut sekaligus? Terlambat. Jadi kita bangun MRT, LRT, jalan layang. Pas kita hajarnya sekaligus. Daripada kita pelan-pelan, tambah macet, mending dioperasi sekalian kan. Jadi 5-6 tahun ini pasti macetnya tambah gila nih. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita lagi siapin LRT, MRT. Ya. Kalau dulu kan kita takut macet. Kami ingat waktu itu ya ditanya, Bapak mau kemacetan berapa persen? Kalau makin kecil kemacetan, berarti proyek Bapak lebih lama. Ya. Kalau mau dipaksakan cepat, macetnya akan lebih tinggi. Ini secara politik merugikan Bapak sebetulnya. Ya. Kita bilang nggak ada, biarin aja lah. Pokoknya Jakarta beres. Kalau kita tunda-tunda lambat, tambah mobil lebih banyak, lebih kacau juga. Ya. Kalau kita potongnya sekaligus, itu Ya. terjadi. Tapi Pak Ahok nih ya, karena kalau bicara mengenai tadi anak muda dan rumah, tadi Pak Ahok juga, tadi saya juga sempat ngomong, Pak Ahok dulu waktu mudanya sepertinya apa punya rumah, pertamanya bagaimana dengan Ibu Veronica gitu kan. Kita punya waktu, jadi saya mau nanya itu sebentar dong Pak. Saya termasuk Boleh dong? orang yang beruntung. Iya. Jadi saya sudah punya rumah ketika masih bujangan. Oh, jadi sebelum menikah Bapak Ahok udah punya Ya, rumah. itu punya masalah tersendiri nanti. Jadi waktu itu kepala bank tanya sama saya, kamu mau tinggal di mana? Saya nggak bisa jawab. Mau Jakarta nggak? Terus saya ingat bapak saya bilang, kalau ikan mau besar,
ikan besar itu harus di sungai yang besar atau di lautan yang luas. Gak bisa tinggal di kampung, ya kamu harus tinggal di kota besar. Berarti saya putuskan saya harus punya rumah. Lalu beli rumah waktu itu, saya masih ingat rumah yang pertama kali saya beli itu 10 kali 20. 10 kali 20 Dua tahun lantai. berapa itu Pak? Tahun 90. Tahun 90. Itu seharga 127,5 juta. Di lokasinya di mana Pak? Di daerah Muara Karang. Itu udah termasuk rumah besar itu. Jadi waktu kita beli, cicilnya 5 tahun, itu 4 jutaan. Iya.